dengan bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud ini banyak, Pak. Dan dalil-dalilnya juga banyak. Banyak banget. Ya. Tapi karena kajian kita adalah kajian fikih 4 mazhab, kita membatasi kajian kita pada 4 mazhab yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita membatasi bagian kajian kita pada 4 mazhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena yang diakui seluruh dunia mazhab fikih itu adalah mazhab yang 4 ini yang sampai ke kita. Nah, apa bacaan tasyahudnya? Ada 3 bacaan tasyahud. Ya. Ada 3 bacaan tasyahud yang populer di kalangan 4 imam mazhab ini, dan keempat imam mazhab ini memilih salah satu di antara ketiga tasyahud ini. Yang pertama adalah tasyahud yang disebut dengan tasyahud Ibnu Abbas atau tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini kita dapatkan di dalam kitab hadis riwayat Muslim, ya. Nanti bapak-bapak boleh lihat, bapak-bapak pakai tasyahud yang mana, ya. Tapi jangan dicampur aduk, karena ada yang mencampur aduk nih, ya. Tasyahud Ibnu Abbas itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang pakai ini? Mayoritas kayaknya ya. Mayoritas pakai ini, ya. Cuma bedakan nanti. Di sini jangan tercampur. Ini belakangnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ada juga yang membaca asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Jadi ini bacanya adalah muhammadar rasulullah. Ini adalah tasyahud Ibnu Abbas, ya. Tasyahud yang kedua adalah disebut juga dengan tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dikenal dengan tasyahud Ibnu Mas'ud. Kita dapatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Bunyinya adalah at-tahiyatut thayyibatus shalawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru di sini kita ketemu abduhu wa rasuluhnya. Kalau yang pertama Muhammadan Rasulullah, yang kedua itu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hampir sama dengan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ini, cuma beda di awal dan di akhir, ya. Kalau Ibnu Mas'ud at-tahiyatus thayyibatu assalamu as-shalawatu lillah, ya. At-tahiyatut thayyibatu shalawatu lillah. Kalau Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Bedanya di awal dan di akhir. Ini tasyahud Ibnu Abbas. Di kalangan fikih dikenal dengan tasyahud Ibnu Abbas. Yang ketiga adalah dikenal dengan tasyahud Ibnu Umar, atau tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kita temukan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, ya. Tasyahudnya seperti apa? At-tahiyatul lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu shalawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ini dikenal dengan bacaan tasyahud Ibnu Umar. Jadi ini 3 tasyahud yang dikenal di dalam keempat imam mazhab atau ke dalam fikih 4 imam mazhab. Siapa yang ikut tasyahud Ibnu Abbas? Mayoritas? Kalau Ibnu Mas'ud ada nggak yang pakai tasyahud Ibnu Mas'ud? Yang kedua, ada? Atau yang ketiga? Ini lebih jarang lagi nih. Ada yang ketiga? Kebanyakan 3. Kebanyakan yang ketiga. Yang ke sana, yang pertama ya. Yang pertama. Baik, kita lihat. Ini siapa nih yang memakai? Ya. Keempat imam mazhab sepakat bahwa boleh membaca salah satu bacaan tasyahud yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui 3 sahabatnya ini. Jadi keempat imam mazhab itu sepakat membolehkan, memilih untuk memakai salah satu, ya, dari ketiga tasyahud itu, yaitu tasyahud Ibnu Abbas, tasyahud Ibnu Mas'ud, dan tasyahud Ibnu Umar. Namun masing-masing imam itu memilih, masing-masing mazhab itu memilih tasyahud mana yang mereka pakai. Di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu memilih tasyahud Ibnu Abbas. Itu yang pertama tadi. Ya, tasyahud Ibnu Abbas. Di dalam mazhab Hanafi memilih tasyahud Ibnu Mas'ud. Ya. Yang kedua, yang bedanya sedikit di depan sama di belakang, ya, dengan Ibnu Abbas. Nah, mazhab Maliki itu memilih tasyahud Ibnu Umar, yang ketiga tadi. At-tahiyatu lillah, yang tadi, yang ketiga. Ini ada di dalam mazhab Maliki. Tapi yang mana saja di antara ketiga ini boleh dipakai. Ya, tapi mereka lebih memilih tasyahud yang mereka pilih di antara ketiga ini. Nah, kita bisa kira-kira saja, kira pilih yang tasyahud yang mana, atau kita malah justru pilih tasyahud campuran. Dibilang Ibnu Abbas enggak, dibilang Ibnu Mas'ud juga enggak, dibilang Ibnu Umar juga enggak, gitu. Campur, depannya ambil Ibnu Abbas, belakangnya pakai Ibnu Mas'ud. Ini jangan, ini ngarang nih namanya. Ya, jangan. Udahlah, pilih aja yang sudah ada, ya, sudah ada. Karena kalau ngarang, Bapak harus membuktikan dengan dalil, ya, harus membuktikan dengan dalil. Nggak main-main, karena ini sholat masalahnya. Jadi kalaupun memilih, pilihlah yang aman. Ya, pilihlah yang aman. Jangan nyari yang lain lah. Udah disediain, jangan milih yang lain. Nah, sholawat kepada Nabi dan keluarganya pada tasyahud akhir. Ya, di dalam mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya adalah sunnah. Ya, di dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Maliki hukumnya adalah sunnah. Di dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Jadi salawat kepada Rasul itu berbeda hukumnya ke masing-masing mazhab, ya. Di dalam mazhab Hambali, dalam pendapat yang paling masyhur, solat menjadi batal jika tidak membaca salawat. Ya, tidak membaca salawat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i hukumnya baru wajib nih. Ya. Artinya apa? Kalau wajib itu tertinggal masih bisa dilengkapi dengan sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Tapi kalau fardu maka itu batal. Jadi jangan sampai tinggal nih. Kalau Hanafi dan Maliki hukumnya adalah sunnah, lebih ringan, ya, tentang masalah salawat pada tasyahud akhir. Walaupun
Tasyahud akhir yang digunakan cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah terpenuhi. Kalau mau yang lebih lengkap adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Lengkap ya. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad cukup, namanya sholawat minimalis. Ya kalau rumah baguslah minimalis. Tapi sholat mau minimalis juga gitu kan. Ya, tapi apakah sah? Sah, sholatnya sah. Apakah sah? Sholatnya sah. Cuma ada yang minimalis, ada yang tidak minimalis. Tapi istilah minimalis itu istilah saya aja ya. Itu nggak ada istilahnya dalam fikih gitu loh. Nggak ada istilah dalam fikih, itu istilah saya aja.